Ya, di sini ada 4 pernyataan mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial ialah kalau kita lihat dari kata interaksi berarti hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik antara baik itu individu ke individu maupun dari individu ke golongan ataupun dari golongan ke golongan atau kelompok. Nah, berarti dalam satu interaksi kita harus melakukan jumlah pelakunya lebih dari 2 orang. Jumlah pelakunya bisa 2 atau lebih. Kemudian syarat kedua ialah harus terjadi kontak dan komunikasi sosial. Harus jadi kontak dan komunikasi sosial. Kemudian dalam interaksi ini harus ada makna pesan. Dalam pesan yang tercapai, makna ini berarti dalam kaitannya tujuan kita melakukan interaksinya. Dan juga adanya komunikasi menggunakan simbol juga termasuk. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama. Interaksi sosial tidak memiliki tujuan. Ini bukan merupakan ciri dari interaksi sosial, karena apabila tidak memiliki tujuan otomatis tidak terjadi interaksi atau hubungan timbal balik. Jadi pernyataan pertama salah. Pernyataan dua, adanya komunikasi antar pelaku menggunakan simbol, baik itu simbol verbal maupun simbol berupa nyata 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini pernyataan dua benar. Jumlah pelaku 2 orang dan lebih, ini merupakan syarat atau ciri dari interaksi sosial, benar. Pernyataan 4, tidak terjadi kontak sosial. Ini salah, karena apabila tidak ada kontak sosial maka akan tidak terjadi interaksi. Jadi untuk menjawab pernyataan ini paling tepat ialah pernyataan 2 dan 3. Jawabannya C. Baik di masyarakat maupun di sekolah sering disampaikan informasi bahaya merokok. Hal itu merupakan cara pengendalian sosial yang bersifat. Nah, di sini ada pengendalian sosial yang bersifat. Menurut sifatnya, pengendalian sosial ini dibagi menjadi 2, yaitu sifat preventif dan juga sifat represif. Preventif ini suatu usaha atau upaya di mana dalam pengendalian sosial agar tidak terjadi penyimpangan. Diperhatikan preventif ini suatu tindakan yang bersifat sebelum terjadi penyimpangan atau pelanggaran itu terjadi. Contohnya diberi nasihat, diberi himbauan, ajakan. Dan kata lain dari preventif ini kita juga bisa menggunakan kata lainnya kuratif. Nah, kemudian ada sifat kedua yaitu represif. Kalau preventif itu sebuah tindakan sebelum terjadi penyimpangan, berarti represif ini suatu upaya cara pengendalian sosial yang bersifat setelah. Maksudnya dari kata setelah ini ialah telah terjadi penyimpangan, maka bentuk upayanya dengan cara memberi sebuah sanksi atau hukuman. Apabila sebuah tindakan itu bersifat positif, dalam arti kata tindakan baik, maka represif yang diberi ialah berupa reward atau pujian atau hadiah. Tetapi apa tindakannya bersifat negatif, bersifat melakukan kejahatan, maka yang diberikan berupa hukuman atau sanksi. Jadi kejahatan ini maksudnya yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial.
Dari pernyataan di atas, kalau kita lihat di sini ada suatu upaya di mana sekolah mengadakan sebuah sosialisasi, penyampaian informasi, sosialisasi mengenai bahaya merokok. Tujuan dari penyampaian sosialisasi bahaya merokok ini ialah agar siswa tidak merokok, karena dalam peraturannya merokok ini merupakan sebuah larangan. Ini bentuk perintahnya, ordernya. Nah, bagaimana supaya tidak merokok? Makanya diberi sebuah sosialisasi atau sebuah penyampaian atau sebuah nasihat. Nah, disinilah sifat dari pengendalian, yaitu sifat bentuk sebelum terjadi penyimpangan atau pelanggaran. Yang dimaksud dengan ialah preventif atau kuratif. Jadi jawabannya ialah A.